musibah yang akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, nanti ada orang hari kiamat datang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada malaikat, pahala apa ini? Kayaknya kami belum pernah kerjakan nih. Kata Nabi, kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua akan panen. Dikasih langsung, dihilangkan musibah atau panen hari kiamat. Maka mereka semua berharap semua doa yang pernah dipanjatkan di dunia tidak diberikan waktu itu di dunia dan mereka terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berdoa teman-teman sekalian, diberkahi. Buka toko, baca bismillah, minta kepada Allah diberikan berkah pada hari itu dan seterusnya. Ini harus tahu. Yang ke-11, menikah. Ya. Ini yang belum menikah ini luar biasa. Yang sudah menikah juga Allah SWT berikan rezeki. Jadi Nabi SAW mengatakan 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti kasih rezeki. Dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Yang pertama adalah mujahid di jalan Allah. Pergi berperang di jalan Allah, biar cuma modal baju di badan tuh, pasti hidup tuh. Saya dapat berita di Gaza, di Palestina. Kemarin waktu 3 minggu lalu sempat umroh bimbing ke Aqsa. Lalu saya ngobrol sama orang-orang Palestina. Ada informasi, jadi ada wilayah yang belum dicaplok sama Yahudi itu, dan semoga Allah tidak akan membuat mereka merebutnya gitu. Namanya Gaza, jalur Gaza yang sering kita dengar. Di situ tuh subhanallah banyak anak-anak muda mereka sekolah. Kalau pagi mereka sekolah sampai siang, pulang dari sekolah udah langsung pakai tutup wajah, ambil segelas air mineral, sebotol air mineral, bawa Al-Quran, duduk di puing-puing rumah mereka, nunggu ribat sampai malam, gitu. Nunggu di situ. Tiap hari begitu jihad di jalan Allah, gitu kan. Dan mereka dokter, mereka jadi insinyur begitu tiap hari. Begitu kerjanya. Subhanallah, dengan modal air mineral 1 gelas hidup. Mereka bisa menikah, punya keturunan. Mujahid dijamin. Yang kedua, mu'ahad. Mukatab. Mukatab ini istilah bagi hamba sahaya. Dalam Islam ini ada hukum hamba sahaya ya. Kalau terjadi peperangan antara muslim sama non muslim dan orang Islam memenangkan peperangan, yang ada di pasukan itu menjadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan dan dibebaskan dalam hukum agama. Dianjurkan untuk bebasin, islamkan, bebaskan gitu kan. Kemudian juga bisa mukatabah. Mukatabah ini si budak datang kepada tuannya, muslim berkata, saya ingin bebas dari keterbudakan. Apa syaratnya? Tuannya bilang boleh, kau bayar 10 juta rupiah. Lalu budaknya bilang baiklah, saya cicil setiap bulan 1 juta boleh? Kata tuannya boleh. Selama 10 bulan dibayar, maka dia bebas dari keterbudakan. Ini namanya mukatib. Kata Nabi SAW, selain mujahid, mukatib juga Allah akan kasih rezeki. Karena dia mau bebasin dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah karena meninggalkan perbuatan yang haram. Dibukakan rezekinya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-12 ya, adalah memiliki ilmu, pengetahuan. Dan ini harus kita kuasain ilmunya. Jadi apapun bidang yang Anda ingin masuk, gitu kan? Misal pengen jual restoran, pengen buka restoran, kuasai ilmu restoran itu, datang, pelajarin, gitu kan? Apa sih? Dari mana sumbernya beli, bagaimana caranya, bagaimana keuntungannya, perhitungannya, kita pelajari. Mau buka toko komputer, toko HP, ini, itu, hotel, apa saja, pelajarin, punya ilmunya. Maka selama itu insya Allah ada ilmunya, kita tahu, Allah SWT akan mudahkan. Cuma hubungkan dengan yang lainnya. Poin ketiga tadi, masalah harus halal dan thayyib, meninggalkan yang haram harus berhubungan dengan masalah ini. Jangan buka usaha ada sumber haramnya. Sesuai dengan statement Imam Syafi'i, siapa yang ingin dunia dia harus punya ilmu. Kalau dia mau sukses dunia harus punya ilmunya. Sukses akhirat punya ilmu, ingin dua-duanya juga harus punya ilmu. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian adalah memiliki persahabatan dan komunitas yang sehat. Jadi teman-teman, kalau Anda berteman sama pengangguran, maka kita akan terpengaruh jadi pengangguran. Saya kasih contoh begini. Kalau saya tidak merokok, saya berteman sama 10 orang teman-teman saya merokok. Hari pertama, hari kedua, saya tidak merokok nih. Tapi minimal saya sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, coba aja sebatang. Ya, sebulan kemudian saya sudah merokok. Setahun kemudian bisa jual rokok ini. Baik, ini contoh saja. Sebaliknya, saya tidak bisa mengaji. Teman saya 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu saya belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka.
Teman-teman itu berpengaruh sekali. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Komunitas, kita berteman sama pengusaha-pengusaha, kita jadi termotivasi untuk itu. Berteman sama pengangguran, kita akan jadi pengangguran bersama mereka. Makanya perlu membentuk, dalam bahasa Arab namanya bitana salihah, lingkungan yang sehat. Kalau kita kenalan sama orang umumnya tidak masalah, tapi sahabat-sahabat dekat harus orang-orang yang berprestasi. Maaf teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman di sini. Masih bisa waktunya? Baik, saya pernah waktu kuliah di Madinah. Ini pengalaman saya sering ceritakan karena memang saya rasa itu prestasi yang saya dapatkan. Dan saya ingin berbagi supaya teman-teman juga bisa ngambil jadi pelajaran. Saya sekarang motivasi anak-anak saya untuk menerapkan itu, gitu kan. Saya pernah waktu kuliah tingkat 1 kuliah di Madinah teman-teman sekalian, nilai saya standar saja, biasa gitu. Terus kemudian muncul di benak saya, kok bisa ya? Waktu saya masuk ke kampus, baru mulai semester baru lagi tingkat 2 kuliah, ternyata tempat penerimaan beasiswa tiap bulan kami antri dikasih beasiswa 840 rial oleh kerajaan Saudi. Kasih beasiswa. Waktu itu ada orang antri, saya lihat cuma sekitar 7-8 orang. Saya lihat teman-teman saya di kelas, saya tanya, "Akhi, ini antri apa? Ini kan belum akhir bulan, kok sudah terima beasiswa?" Dia bilang, "Bukan, ini dikasih 1000 rial bagi orang yang cum laude. Nilainya 90 sampai 100 ini dapat 1000 rial nih." Oh begitu. Baik, saya masuk kelas. Mulai saya berpikir waktu itu, bukan masalah pikir 1000 rialnya ya. Saya berpikir, kok bisa teman-teman saya yang 7-8 orang ini cum laude? Apa kelebihan mereka? Dia punya 2 mata, saya juga punya 2 mata. Dia punya 2 kuping, saya juga sama. Waktunya juga dia 24 jam, saya 24 jam. Kalau mereka 27 jam ada bonus 3 jam mungkin, gitu kan? Ini enggak sama-sama. Kok mereka bisa, saya enggak bisa ya? Coba saya pelajarin. Saya lihat teman saya yang paling tinggi nilainya. Ada satu orang dari Somalia namanya Abdurrahman. Masya Allah, orangnya baik sekali. Selalu ranking 1, selalu cum laude nomor 1. Dan nilainya 100, 100, 99, 97, 96, naik lagi 100. Begitu terus, gitu kan? Kita ini subhanallah, waktu itu saya tinggal 1 kuliah dapat 75 aja sudah luar biasa. 75 di bawah. Kok bisa ini orang? Dari mana bisa nilai 100 nih? Saya coba undang dia. Selesai kuliah saya bilang, "Akhi Abdurrahman, nanti habis Isya tolong mampir ke kamar saya ya." Jadi kami dulu tinggal di asrama, building-building, ada kamar, 1 kamar 3 orang. Jadi beda-beda warga negara supaya bisa pakai bahasa Arab gitu. "Oh iya baik Khalid, saya datang insya Allah." Baik, datang. Saya udah siapin nih, ini orang cum laude nomor 1. Yang saya bayangkan adalah yang dia lakukan pasti akan bicara masalah kitab ini, kitab itu, ilmi, semua pasti masalah ilmu nih, gitu kan. Saya sudah siapin buku-buku rujukan, saya sudah siapin buku tulis sama pulpen, saya mau catat apa yang dia bilang nih. Datanglah dia, saya siapin makanan, minuman, habis ngobrol. Setelah sementara ngobrol, sampai 2 jam dia duduk, enggak satupun bicara masalah buku. Enggak bicara masalah bab ilmu, enggak bicara apa-apa. Loh, bicaranya masalah negaranya dia, Somalia dengan negara kita Indonesia, ditanya-tanya sama dia. Lalu itu kami masih bujang, belum nikah. Kemudian dia tanya, ini cerita tentang nanti kriteria wanita kalau kita nikah seperti apa nih. 2 jam ngomong masalah itu. Loh, ini orang nggak bicara masalah bab ini, bab itu. Saya udah siapin boleh mau catat, nggak ada nih. Loh, apa yang membuat dia berprestasi? Saya tanya dia, "Abdurrahman, kamu setiap hari begini kalau ketemu teman-teman?" "Iya, saya bicara masalah nikah, bicara masalah ini, kemana-mana bicaranya." Apa yang buat dia prestasi? Baiklah, saya nggak bilang sama dia saya mau seperti dia gitu. Saya besok masuk ke kampus, saya ikutin dia. Saya sama-sama, saya jalan kampus, dia juga ke sana. 1 fakultas, 1 kelas lagi. Ternyata saya dapat kata kuncinya, anak ini di kelas. Jadi di kelas ini dia kalau duduk, ini dosen syekhnya datang. Kalau dia, syekh sudah datang, ada 5 materi setiap hari. Dia datang, syekhnya datang, dia duduk, tutup pintu, mulai baca tahmid dan salawat, kemudian mulai materi. Dia hadapkan mejanya ke syekhnya, dia ambil meja paling depan. Misal gini, ini di depan langsung berhadapan. Setiap syekh ngomong, dia seperti cuma dia sama syekh berdua, nggak ada orang lain nih. Jadi dia dengar betul fokus, dan setiap lewat 1 paragraf, 2 paragraf, dia bilang, "Sebentar syekh, saya mau tanya, yang anda terangkan tadi ini begini isinya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang saya pahamin, benar nggak?" Kata syekhnya, "Benar." "Baik, kalau ujian saya jawab begitu bisa nggak?" "Bisa." Dicatat sama dia. Ini di belakang ini ada anak-anak yang tidur, yang gambar-gambar. Ini yang ketawa tahu diri ya. Dia tuh malas belajar. Saya lihat, oh rupanya di sini nih. Saya coba pindah ke meja depan,
lalu kemudian mulai besok saya lihat. Dan dia catat-catat semua tuh. Orat-oret nanti pulang ke kamar diperbaiki nama dia. Dan subhanallah tulisan dia itu, kalau hari ujian teman-teman sekalian ditaruh di fotokopian. Difotokopi sama anak mahasiswa dibaca. Berapa banyak pahalanya orang ini. Ayat hadis dihafal. Tulisan tangannya. Dan dia kena tulis sesuai apa yang dia faham, gitu kan. Dia udah nggak, dia tinggal baca sedikit udah tahu. Dan sudah faham di kelas gitu kan. Mulai besok saya bawa buku tulis, bawa pena, dia di sini, saya di sebelahnya. Gitu kan. Dia bertanya, saya juga bertanya. Gitu. Proses seperti dia gitu. Tapi yang kalau saya tidak paham, kalau saya paham saya sudah tulis. Kalau dia bertanya saya paham sudah. Kalau saya tidak paham saya Syekh sebentar. Ya. Maksudnya begini Syekh. Jadi kelas ini jadi hidup gara-gara saya bersebelahan sama si Abdurrahman. Yang lain yang tidak tidur jadi bangun. Dia ada apa nih ribut di depan. Tanya terus, diskusi sama Syekhnya terus begitu. 6 bulan pertama teman-teman sekalian saya kewalahan nulis. Karena Syekh ngomong apa ditulis kan gitu. Susah nih. 6 bulan kemudian setelah saya terus paksain diri sampai pada tingkat Allah mudahkan alhamdulillah saya bisa nulis apa yang Syekh ucapkan dengan 2 warna pulpen. Hitam apa yang dia ucapkan, kalau ayat pakai pulpen warna merah gitu. Dan pada saat hari ujian di fotokopi bukunya Abdurrahman sama buku saya. Dua-duanya difotokopi sama mahasiswa gitu kan. Dan pada saat hasil ujiannya sama, nama dia dan nama saya berdekatan. Sama-sama dapat 1.000 real gitu kan. Sampai pernah ada seorang dosen, ada materi namanya Ghazul Fikri, perang budaya. Bagaimana mempelajari negara-negara barat, negara muslim berusaha untuk memerangi umat Islam. Materi yang ada seorang dokter, orangnya baik, tapi beliau suka pakai bahasa ammiah, bahasa pasaran dalam menerangkan materi. Jadi nggak semua orang paham gitu. Maka Syekh ini kalau ditanya, Syekh, teman-teman dari Afrika tanya, Syekh, ana belum mengerti Syekh. Dia bilang, nanti kembali ke buku. Nggak dijelasin lagi gitu kan. Ini gimana cara memahaminya orang ini gitu. Tapi apa yang saya sudah ambil kata kunci, Syekh, maaf, yang anda terangkan seperti ini maksudnya. Iya benar. Yaudah, bukunya mana Syekh? Ini rujukannya. Saya beli bukunya nanti, gitu kan. Subhanallah dia datang dari angka 100 nilai full, 70 nanti di kertas, 30 ini teman-teman sekalian dikasih ujian di kelas, ujian tulisan 30. Dia datangkan 5 soal, dikasihlah ujian. 2 kelas waktu itu tingkat 4 kuliah, tingkat 3 atau tingkat 4 kuliah, 2 kelas ini gitu kan, penuh kurang lebih 100 orang lah jumlahnya. Dikasih ujian, datang sini minggu depan marah-marah. Kalian apa ini? Bagaimana kalian jawab nanti di ujian utama? 70 angka kalian bisa dapatkan, 30 aja susah didapatkan. 5 soal saya jawab, tanya nggak ada yang bisa jawab. Kalian salah semua. Orang semua balik ke arah Abdurrahman, ke arah teman-teman yang lain ini mereka pun dianggap salah sama Syekhnya. Ini gimana nih? Gitu kan? Lalu bagaimana? Terus dia bilang, semua salah kecuali ini nih bahasa lama dapat 30. Terus saya kaget, teman-teman juga lihat ke saya. Saya tanya, Syekh, saya benar jawab semua. Dia bilang ente benar semua, dapat 30. Setelah itu saya pulang ke kamar, Abdurrahman datang ke saya bawa buku tulisnya. Bahasa lama sini, saya mau tulis. Dia tulis dari saya gitu. Subhanallah, hanya karena berdekatan sama seorang yang pintar, kita jadi pintar tuh. Hanya ikutin caranya dia. Ciplak saja. Bayangkan kalau kita berteman sama yang di kelas tidur di belakang, nyoret-coret, datang kapan mau datang, wah, akan sama dengan mereka. Angka lulus 60, carinya 60, ya bisa tidak dapat 60 kan? Kalau kejarnya 100 bisa dapat 90, dan ini luar biasa. Makanya harus kejar bentuk persahabatan yang baik, itu penting. Baik, selanjutnya yang ke-14 teman-teman sekalian adalah memiliki keterampilan. Tapi kalau yang saya bahasakan gini, kreatif ya, kreatif ini, dan juga inovatif ya, kreatif dan inovatif. Dalam ilmu bisnis, saya mengambil S2 di manajemen pendidikan dan saya sempat mempelajari pada saat itu. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan memang berkembang pesat karena ada poin-poin, banyak poin-poinnya. Di antara poin-poinnya itu adalah masalah bagaimana perusahaan itu akan sangat luar biasa sukses jangka panjang kalau mereka kreatif dan inovatif. Mereka selalu berusaha untuk bisa punya produk. Kalau ada orang di antara Anda dagang, ngambil produk orang yang sudah ada, boleh, nggak masalah. Berkembang, dapat untung iya, tapi kita sedang mengembangkan merek orang lain. Yang sukses sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan merek sendiri. Kalau punya merek sendiri memang jangka pendek dia belum bisa dapat langsung, tapi jangka panjang itu besar. Satu kali sukses maka orang akan pakai nama kita. Ini yang dimaksud dengan inovatif, dan ini kunci kesuksesan sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan potensinya.
Daripada kita jual barang orang lain, lebih baik kita belajar untuk coba mencari ya produk-produk yang bisa kita kembangkan sendiri. Dan ini yang saya bahasakan dengan kreatif dan inovatif. Tentu ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di sini dan dia punya kreatif, inovatif dalam mengembangkan usaha-usahanya. Teman-teman kalau lihat ada baju bagus, saya punya pengalaman, saya datangin beberapa teman-teman konveksi dan saya mengatakan kepada dia, akhi boleh nggak? Saya mau ambil baju dari anda ini, tapi dipasang merek saya. Keberatan nggak? Dia bilang nggak keberatan. Silakan. Asal orderannya sekian misalnya. Baik, saya pakai merek saya jual di Jakarta sekarang merek saya misalnya. Memang betul saya tidak bisa buat produk jahitnya, tapi dia bisa siapin. Dan saya tidak menipu dia, karena saya izin dan dia izinkan. Yang penting kuantitinya masuk. Dan itu satu hal yang bagus. Akhirnya yang saya kembangkan adalah produk saya, gitu kan? Otomatis secara seperti itu. Ini yang saya maksudkan, jadi bisa mengembangkan dengan masalah itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang ke-15 ya. Ini sebenarnya ada 20 poin, tapi saya belum susun semua lengkap. Adalah kejujuran ya. Kemudian juga afaf. Afaf ini teman-teman sekalian tidak membuka pintu merengek, minta-minta, mengemis. Tidak membuka pintu mengemis. Kalau jujur, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi seorang pedagang dan pembeli serta pemilik utang yang jujur. Di sini kata ulama hadis, dimaksud diberkahi adalah Allah akan lipat gandakan tambahan rezeki bagi pedagang, pembeli dan pemilik utang yang sedang utang yang jujur. Ini termasuk dalam hadis yang dikatakan tadi. Kemudian afaf, tidak mengemis, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya tidak minta-minta. Lain ini minta, ini mengemis ya. Beda kalau antum sedang nawarin proyek untuk investasi, itu lain. Ini bukan ngemis namanya, ngajak orang untuk investasi, ngajak kerjasama lain. Ini memang ngemis. Lalu dia beli rumah dari kemisannya, dia beli makanan dari kemisannya. Ini semua hal yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya tidak ngemis kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kekayaan. Pintu kekayaan. Jadi ternyata dengan mulia, maka kita bekerja, dengan kita hasil kita sendiri, maka insya Allah Allah SWT akan bukakan pintu-pintu kekayaan. Allahu alam. Jadi ini teman-teman sekalian 15 kiat bagaimana kita menjaga dan mempertahankan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan semoga saja apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya minta waktu sampai jam 9. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Oh, jam 10. Ini waktu Jakarta ini. Lupa. Ini masih bisa lanjut nggak pertanyaan nih? Lanjut. 10 menit ya. Baik, dan saya hanya baca pertanyaan sesuai dengan tema saja. Mana nih pertanyaan sesuai dengan tema nih? Ada yang nanya masalah pilkada. Ustadz, suami ana suruh puasa Senin Kamis. Katanya di tempat kerjanya terlalu banyak godaan, tidak bisa menjaga pandangan. Kalau dia puasa dengan keadaan seperti itu bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Tentu justru puasa yang mengontrol syahwatnya, gitu kan? Malah semestinya dia berpuasa, sebaiknya berpuasa. Orang yang tidak bisa, orang yang khawatir fitnah, semestinya malah harus puasa. Karena kata Nabi SAW, menikah, wahai anak-anak muda, menikahlah. Ya, karena menikah akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, dan akan menjaga kehormatan pandangan kalian. Bagi yang tidak mampu berpuasa, maka saya sarankan tetap berpuasa, tidak ada masalah di situ. Masalah dia guddul basar, tempat kerjanya banyak fitnah,
Dia bisa mengontrol kok, asal dia mau sebenarnya. Asal dia mau. Dia berbicara dengan tidak harus memandang ya tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT dengan tetap bekerja. Banyak teman-teman di Jakarta seperti itu dan tidak ada masalah bagi mereka. Saya bermaksud menanyakan hal yang berbeda dari materi rezeki, tapi berhubungan dengan itu. Semoga berkenan. Di lingkungan kami ada tradisi arisan kifayah untuk keperluan orang yang meninggal. Bagaimana hukumnya arisan tersebut dan menghadirinya? Terima kasih. Saya tidak ngerti ini seperti apa maksudnya. Tapi kalau ada arisan secara umum, kalau tidak ada unsur transaksi dalam Islam itu dibolehkan kalau tidak ada riba, sesuatu yang bertambah disebabkan karena utang atau gadai. Tidak ada kezaliman, mengambil haknya orang lain. Tidak ada gharar, merugikan salah satu dari dua belah pihak, gitu kan? Tidak ada maisir, unsur judi, ngundi nasib, maka dibolehkan dalam Islam. Arisan itu ya, boleh saja. Tapi kalau misalnya arisan ini ada salah satu dari 4 hal ini, bisa ada ribanya, bisa ada ghararnya, berikan satu pihak, bisa ada kezaliman, ini bisa judi, ngundi nasib, maka tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi boleh saja kalau memang itu diperlukan ya. Saya tidak mengerti yang dimaksudkan ini untuk acara untuk kematian seperti apa. Kalau memang sifatnya sosial, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian memang butuh biaya, bayar kuburannya, perawatannya segala, dan untuk memudahkan agar bisa dibiayai, kemudian diadakanlah arisan ini umumnya Allah alam, yang saya tahu boleh saja. Ini kalau yang saya fahamin. Tapi kalau selain daripada ini, maka saya tidak tahu. Bagaimana kalau suami yang bersifat pelit terhadap istri? Bagaimana bila ada seorang suami yang taat beragama, rajin menuntut ilmu, namun sering zalim terhadap anak dan istrinya? Tidak boleh pelit dengan istri tentunya, kan? Karena sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan untuk keluarga. Dan di sini orang tua kemudian masuk istri dan anak, sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk jihad, dan dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu, dan orang tuamu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi semestinya seorang suami lebih tahu masalah itu, harus dia lebih loyal kepada istri, anaknya, keluarganya, harusnya dia begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman sekalian, terutama akhwat kita, yang wajib dari suami hanya nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan tidak bisa berputar. Tidak ada haknya seorang istri mengambil semua gaji suaminya. Ini nggak boleh. Misal gini, suami yang bijak, dia mencatat kebutuhan rumahnya. Ternyata kebutuhan rumah misalnya 5 juta, gaji dia 7 juta. Baik, 5 juta diberikan ke istrinya, lalu dikelola oleh istrinya. 2 juta dia punya hak untuk bantu orang tuanya, bantu masjid, kegiatan dakwah, itu haknya dia. Nggak boleh istri mengambil semuanya, karena itu haknya suami. Sebagaimana juga suami tidak boleh sama sekali 1 rupiah pun mengambil uang murni punya istrinya. Misal istrinya dapat warisan nih 200 juta, sudah 10 tahun berumah tangga, suami nggak boleh bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya biayain, ini bagi 2 warisannya. Ini nggak boleh. Istrinya punya modal sebelum nikah, sudah punya pendapatan, punya rekening, ada uang, nggak boleh suaminya minta uang itu. Tapi istri boleh minta, tapi nafkah, nggak boleh lebih daripada nafkah, gitu kan? Yang kalau tidak dikasih tidak bisa berputar roda kehidupan. Tapi bagi suami tentu harus paham, uang yang dikeluarkan untuk keluarganya adalah hal yang paling besar pahalanya. Saya sekarang kerja di bank konvensional, saya sangat ingin resign karena saya tahu riba adalah dosa. Tapi di satu sisi kedua orang tua saya tidak menginginkan saya resign. Apa yang harus saya lakukan? Dan apakah rezeki yang saya dapatkan itu halal atau tidak? Baik, melihat waktu, maka ini pertanyaan kita yang terakhir teman-teman sekalian. Saya tidak bisa jawab semuanya. Kalau saran saya, tolong teman-teman buka YouTube dan bisa ditulis TJ, huruf besar semua, tanya jawab, maksudnya terus tulis nama saya Khalid Basalamah. Ada pertanyaan sudah ratusan sekarang, alhamdulillah, yang ditanya oleh teman-teman, dan saya lihat sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan antum di sini. Itu sudah saya jawab di YouTube, tinggal bisa dilihat. Misal masalah rumah tangga, masalah politik, masalah memilih pilkada, ikut boleh atau tidak, pilpres, dan segala sudah saya jelaskan. Bahkan ada ceramah saya judulnya kriteria pemimpin dalam Islam. Itu bisa ditonton, semua insya Allah bisa jawabannya. Khusus masalah kerja di tempat riba ini teman-teman sekalian.
Saya nasihatin karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda pahami Ustadz ini kolot atau terlalu keras, bukan masalah itu. Tapi riba ini teman-teman sekalian berat sekali riba ini. Dan memang kalau Anda lilitkan diri Anda di riba ini, maka sulit untuk lepas. Karena memang sudah Allah katakan seperti dalam Al-Quran, sifat riba memang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan sampai kau makan riba, karena itu akan terus berlipat buat kalian. Ini berbahaya buat kalian, tidak boleh. Teman-teman sekalian, hadis Nabi renungi. Yang pertama, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Ini berat nih. Dan satu-satunya dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperangi adalah riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang memakan riba, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, saya kasih pengalaman sebagai penutup materi kita. Ada satu orang teman datang di pengajian, saya kerja di bank konvensional. Alhamdulillah, rata-rata yang saya sudah jelaskan mereka akhirnya tinggalkan. Orang ini umurnya 30 tahun. Dia bilang, Pak Ustaz, saya kerja di bank konvensional, saya tahu riba. Saya sudah dengar ceramah Ustaz dan berat bagi saya, terbebani. Setiap hari ada beban batin. Saya tahu ini nggak boleh. Tapi kalau saya tinggalkan, saya berikan makan minum dari mana anak istri saya. Mereka hidup dari saya sekarang. Saya tanya, Mas umurnya berapa? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Baik. Sudah berapa lama kerja di bank? 3 tahun. Berarti 4 tahun. 3 tahun atau 4 tahun? Anggaplah 3 tahun. Berarti 27 tahun yang lalu belum kerja di bank. Saya tanya, 27 tahun yang lalu ini Anda di mana? Dia bilang, saya dari kecil mulai kerja, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah semua dibiayai oleh orang tua saya. Cari-cari kerja sampai akhirnya saya kerja di bank ini. Sebelumnya saya masih kerja freelance ke sana sini. Sekarang saya terikat dengan kerja ini. Saya bilang, Mas, selama 27 tahun ini Mas makannya dari mana? Minum dari mana? Dari orang tua saya. Pernah berpikir pada saat itu makan minum dari mana? Dia bilang, kalau mayoritas waktu sih tidak. Baik, coba kita rentet sejarahnya. Dari mulai umur Mas masih 0, saya bilang, di rahim ibu. Pertama ditiupkan ruh oleh Allah SWT melalui malaikat di umur 4 bulan di rahim ibu. Sampai 9 bulan di rahim ibu, dalam kantong. Cuman tahu berenam, terendam di situ, dalam air bisa hidup. Ibu kita setengah mati, minum, makan, susu yang ada asam folatnya lah, inilah, itulah. Sudah luar biasa makan dan minum. Kemudian kita cuma tahu ditransfer melalui plasenta, saripatinya, hidup. Tidak pernah berpikir makan waktu itu kan? Tidak pernah berpikir minum dari mana? Iya benar Ustaz. Baik, waktu lahir. Waktu kita masih SD, masih kecil, anak-anak SD, SMA, masih sampai SMP, sampai SMA pun. Kadang-kadang masih kuliah. Kalau dia masih bergantung pada orang tuanya, masih minta, ayah, ibu beliin, ayah, ibu beliin. Kadang-kadang marah kalau orang tuanya nggak beliin, tidak mau tahu dari mana uangnya. Pernah nggak berpikir waktu itu dari mana uangnya? Tidak pernah berpikir. Anak-anak cuma nangis beliin permen, tidak dibeliin, beliin es krim, tidak dibeliin, nangis. Gitu kan? Baik, kita selalu dibelikan. Dari mana semua uang itu? Secara mata, kasat mata manusia, orang tua kita yang punya. Tapi sebenarnya itu rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah tercatat itu rezeki buat kita. Masa Mas, 27 tahun kehidupan Anda dijamin sama Allah, makan, minum, tidur, bernafas, enak. Ya, waktu itu belum ada kerjaan, ya, tapi hidup. Sekarang 3 tahun kerja di sesuatu yang haram, lalu Mas ketakutan setelah jadi sarjana. Enggak connect secara rasional, enggak connect gitu. Mestinya kita berpikir secara sehat. Dan ingat, saya ingatkan kepada dia dan kepada teman yang bertanya juga dan seluruh muslimin yang masih terikat dengan masalah haram ini. Teman-teman sekalian, ada ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau Anda bilang, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa, berarti sama saja Anda bilang saya nggak mau keluar, gitu kan? Mau tetap di situ. Kalau kita nggak mengambil langkah, nggak mengubah nasib kita, nggak keluar dulu, maka kita akan terkurung terus. Allah nggak akan mengubah nasib itu. Harus keluar dulu, baru Allah ubah nasibnya. Memang begitu. Dan banyak orang yang lakukan akhirnya berubah nasibnya karena mereka mendobrak itu. Teman-teman, ada sebuah kaidah hidup. Ini pegangi. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Misal gini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Misal, ada orang bilang begini, kalau pagi hari nggak ada kopi pusing nggak kira-kira? Pusing. Karena dia sudah sugesti dirinya,
Kalau nggak ada kopi kepala saya pusing. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa Anda merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Tidak merokok saya tidak percaya diri. Dia gantung kepercayaan dirinya pada batang rokok itu. Sehingga kalau dia tidak merokok betul-betul tidak bisa berpikir. Kalau nggak ada kopi betul-betul bisa pusing. Padahal sebenarnya kalau ada air putih, ada susu, minum saja, gitu kan? Nggak ada rokok pun bisa hidup, bisa berpikir. Ini namanya bingkai kehidupan. Kalau bahasa saya, itu biasanya kita kurung di situ, berputar-putar di situ, kita nggak mau keluar. Padahal kalau kita keluar dari bingkai itu teman-teman sekalian, kolam yang sedang kita tenggelam di dalam, kita keluar, bumi ini masih luas, dan kita punya banyak peluang. Jutaan peluang di depan mata kita. Saya masuk di Gramedia, saya temukan satu counter, ada khusus untuk buku-buku investasi. Itu ada tulisan buku-buku bagus, kreatif sekali. Tulisannya itu memulai usaha dengan modal 5 juta. Ada buku memulai usaha dengan modal 10 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta, per 5 juta tuh naik. Ada buku harganya cuma 20.000, bisa dibaca. Kreatif, coba kembangin, bisa. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya, teman. Harus mengubah dulu. Gitu kan? Keluar dulu. Kaki kita kena lumpur, jangan bilang saya mau bersihin di atas lumpur, susah. Lumpurnya ada. Keluar dulu baru bersihin kakinya. Maka jadi bersih kaki itu, gitu kan? Tapi kalau dalam lumpur kita siram airnya percuma, gitu kan? Lumpurnya tetap ada. Maka harus keluar dulu memang. Dengan keyakinan sebuah hadis sebagai penutup. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu niat ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Untuk orang tua Anda, nasihatin baik-baik. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi, jangan tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Khalik. Orang tua kita kalau larang kita pindah dari bank konvensional, ini riba, haram. Nggak boleh dipatuhi orang tua. Gitu kan? Orang tua suruh seorang muslim buka jilbabnya, nggak boleh dipatuhi ini. Kepatuhan hanya pada hal yang tidak bau maksiat kepada pencipta. Itu boleh. Kita lagi sholat wajib, orang tua kita panggil, nggak boleh kita berhenti. Tapi kalau lagi sholat sunnah boleh. Gitu kan? Jadi harus difahamin bagaimana memahami hukum-hukum syar'i itu. Allahu a'lam. Semoga Allah memudahkan Anda dan seluruh muslimin untuk keluar dari keterkaitan pada hal-hal yang haram ini. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berkahi majelis kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kami, melunasi utang orang yang terlilit utang, ya, memberikan hidayah orang yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, angkatlah permasalahan mereka, terimalah para syuhada mereka, serta muliakan Islam di tangan mereka dan tangan-tangan kami. Juga partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kami. Dan kami mohon dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, agar Engkau menyatukan kami semua yang hadir di majlis ini, dan juga mendengarkan ceramah ini di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan karena kebodohan dan kecerobohan saya, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.